Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, teman-teman, di video kali ini di sini saya akan bahas mengenai kekurangan di Android 10 beta untuk Asus Zenfone Mark Pro M1. Nah, simak terus videonya, teman-teman. Ya, teman-teman, gini. Di Android 10 versi beta Asus Zenfone Mark Pro M1 di sini itu ada berbagai macam hal yang memang sudah diingatkan oleh pihak Asusnya sendiri, teman-teman. Teman-teman bisa dilihat ya di website resminya Asus. Nanti saya akan coba disimpan linknya di deskripsi, teman-teman. Nah, di situ dijelaskan, teman-teman ya. Di situ dijelaskan bahwasannya ada masalah di kamera, terutama di bagian kualitas video ya. Itu ada image stabilizer atau AIS ya, electronic image stabilization. Nah, masalahnya di situ, teman-teman. Oke, kemudian juga yang kedua jadi dari fingerprint. Ini dari referensi websitenya ya, saya jelasin dulu. Jadi yang kedua fingerprint. Jadi kadang kebaca, kadang enggak. Jadi seperti itulah, teman-teman ya, masalahnya. Kemudian juga kunci ya, atau kunci kata sandi ya yang tidak terduga. Nah, ini masalah ini, teman-teman, yang saya rasakan pas saya pertama kali coba memakai Android 10 beta. Nah, ceritanya seperti ini, teman-teman. Nah, begitu ada informasi dan ada ada upgrade firmware Android 10, saya senang banget tuh. Awalnya senang banget. Saya langsung coba unduh ya, saya download dari website resminya Asus ya. Nanti saya simpan linknya di bawah untuk teman-teman bisa nanti baca-baca ya, atau bisa lihat di sana firmware-nya lengkap-lengkap, teman-teman. Kalau misalkan yang belum upgrade bisa download upgrade-nya. Tutorialnya sudah ada di video saya sebelum-sebelumnya, bisa scroll, bisa cari, teman-teman ya, cara upgrade-nya. Nah, lanjut, teman-teman. Tadi ya, ketika saya udah terpasang Android 10, nah itu tiba-tiba HP saya itu terkunci, teman-teman, dan itu saya baru cuma coba pakai di kamera, dan memang betul itu pas waktu di kamera itu saya coba ya, karena saya penasaran dengan referensi yang disertakan oleh pihak Asus, ternyata itu betul. Jadi ketika saya pakai kamera merekam video itu, dan tapi untuk opsi AIS atau image stabilizer-nya itu ada, teman-teman, di smartphone-nya. Saya coba, dan ketika hasilnya saya play itu jelek, sumpah. Jelek banget, teman-teman. Jadi nggak ada sama sekali beda pokoknya dengan yang ada di Android Pie. Itu kualitas videonya bagus. Beda dengan Android 10. Wah, ini sayang banget, kata saya. Gitu kan. Kemudian kadang-kadang emang fingerprint juga ini gimana ya? Kadang masuk, kadang enggak, seperti itu. Nah, saya itu mau setting, awalnya tuh gini, saya tuh mau setting kata sandi. Nah, kata sandi pas awal sih masuk ya, kata sandi masuk. Saya setting ulang, saya ganti itu kata sandi untuk si kunci sandinya. Nah, nggak lama itu ya, saya belum sempet. Nah, makanya ini, teman-teman, saya belum sempet buat video reviewnya untuk pada waktu Android 10 pas muncul waktu itu. Saya nggak buat, kenapa gini. Nah, saya itu restart. Saya tuh mau masuk ke fastboot ya, ke fastboot di ADB fastboot ya. Mau saya coba tes buka buka Cam to API ya, untuk install Gcam. Nah, ketika pas masuk, teman-teman, kok tiba-tiba terkunci gitu, dan saya masukin password yang sudah saya buat sebelumnya itu nggak bisa, teman-teman. Waduh, ini kenapa gitu. Nah, ini pengalaman saya nggak tahu nih pengalaman teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan yang aman, nggak terjadi seperti yang saya rasakan, itu bisa komen di kolom komentar, atau nanti di teman-teman bisa cerita ya, apa saja masalah yang ada di Android beta ya, Android 10 beta, dan bagaimana teman-teman cara mengatasinya itu. Nanti coba biar teman-teman yang lain pengguna Asus Zenfone Mark Pro M1 tahu ya. Nah, ini pengalaman saya itu ya, waduh, ini kenapa gitu kan, kenapa kok seperti ini dimasukkan, nggak. Nah, terpaksa lah
waktu itu saya di reset factory ya, di reset semuanya, di reset factory, kemudian saya downgrade, oke, sekalian downgrade. Dan karena saya awalnya sih udah disiapkan juga teman-teman, jadi saya download yang Android 10 yang betanya, dan saya juga download yang untuk downgrade-nya. Nah, jadi ketika ada masalah tuh teman-teman, langsung bisa di downgrade ketika ada masalah seperti itu. Jadi ini saran juga buat teman-teman, kalau misalkan mau coba-coba nih Android 10 beta, boleh, nggak apa-apa teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak terjadi kasus seperti saya, bisa jalan stabil ya meskipun banyak bug nantinya. Nah, nanti siapkan file untuk downgrade dan simpan di eksternal, di memori eksternal, jangan di memori internal. Simpannya di memori eksternal kalau yang downgrade. Kalau yang upgrade-nya itu simpan di internal tanpa folder. Nah, itu ya, itu persiapan. Nah, setelah itu teman-teman, saya langsung saja di factory reset Wips Data, kemudian saya install downgrade Android Pie, kemudian reboot ya. Saya sudah jelaskan juga nih caranya, cara downgrade dari Android 10 ke Android 9 itu ada di video saya. Jadi teman-teman bisa, atau nanti kliknya di sini di atas ya, ada cara downgrade ke Android 9 dari Android 10. Nah, itu juga saya coba, jadi dan akhirnya kembali ya teman-teman, kembali ke Android 10 ke Android 9 Pie di versi 059. Nah, dari situ saya upgrade lagi secara manual ke Android 060 dan terakhir ke 061. Nah, itu jadi kenapa saya nggak buat reviewnya Android 10. Nah, itu saya mau buat review tapi terjadi masalah dulu, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saya mau install lagi Android 10, mau buat review lagi, lebih baik nanti aja lah, nunggu yang stable ya. Makanya saya cerita pengalaman saya ketika saya coba Android 10, dan ya seperti itu teman-teman kejadiannya. Dan ini memang saya baca di referensi itu sama banget dengan emang yang dibilang sama developer ya, dibilang sama pihak Asus, itu harus reset factory, dan akhirnya saya download lagi ke Android 9. Ya itu ya, itu mungkin di tiap smartphone sih saya yakin ini beda-beda teman-teman ya. Jadi ya saya harap teman-teman kalau mau coba itu tadi download yang versi betanya dan juga download versi downgrade-nya dan simpan di eksternal, biar nanti kalau ada apa-apa itu langsung di downgrade saja. Nah itu teman-teman ya, beberapa hal yang memang masalah di Android 10. Itu kan di samping kamera tadi fingerprint, dan ini tadi yang kasus terberat saya itu tiba-tiba terkunci dan password yang saya pakai itu nggak masuk teman-teman, nggak masuk seperti itu. Ya oke teman-teman, mungkin di video kali ini kecukupan sekian teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa ada gambaran buat teman-teman yang nanti mau coba-coba di upgrade ke Android 10 dan bisa bisa pertimbangkan gitu ya. Tapi kalau mau coba ya silakan, saya nggak melarang-larang, itu hak teman-teman. Tapi saran saya siapkan untuk versi downgrade-nya di eksternal, biar nanti kalau ada apa-apa langsung downgrade. Nah itu saja mungkin teman-teman ya informasinya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Dan mungkin di video selanjutnya nanti adalah nanti video selanjutnya yang pasti saya akan tetap ada bahasan di sains dan teknologi teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa membantu teman-teman yang yang masih bingung ya. Oke, di smartphone-nya teman-teman masing-masing. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.